Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan akan menyampaikan sebuah materi berjudul Linkage Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan. Selamat menyaksikan. Definisi stabilitas keuangan yang diterima secara luas di kalangan akademis dan bank sentral diartikan sebagai suatu kondisi yang menjamin pencapaian stabilitas harga, yaitu harga yang rendah dan stabil. Hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan saling melengkapi atau saling berlawanan satu sama lain. Dalam melaksanakan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, kebutuhan mendasar atau prasyarat bagi bank sentral termasuk Bank Indonesia adalah adanya data atau informasi kondisi bank, baik secara individual maupun agregat. Kebutuhan tersebut yang sangat tergantung pada mekanisme dan kewenangan atas yang ditetapkan adalah kunci untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respon kebijakan yang diperlukan bank sentral, baik terhadap institusi keuangan termasuk bank yang mengalami masalah maupun terhadap sistem moneter dan keuangan secara keseluruhan. Kebutuhan akan peran Bank Indonesia di bidang SSK atau stabilitas sistem keuangan adalah untuk mendukung berfungsinya sistem keuangan secara normal dalam rangka pencapaian kestabilan harga guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tuntutan peran Bank Indonesia dalam memelihara SSK adalah karena semakin meningkatnya potensi risiko seiring terintegrasinya sektor keuangan global dan inovasi produk dan jasa keuangan yang dapat berakibat pada 1. Perluasan eksposur dan aksesnya menjadi sulit diukur. 2. Semakin meningkatnya kewajiban atau leverage perusahaan dan keterkaitan institusi keuangan. 3. Semakin meningkatnya risiko pasar dan risiko likuiditas melebihi dari yang diperkirakan. Dan terakhir, adanya pergeseran aktivitas lembaga keuangan dari intermediasi menjadi shadow banking. Adapun dampak negatif dari ketidakstabilan sistem keuangan antara lain tercermin dari 1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal, sehingga menyebabkan kebijakan moneter menjadi tidak efektif. 2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebagai dampak alokasi dana yang tidak tepat menghambat pertumbuhan ekonomi. 3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Dan terakhir, sangat tingginya biaya penyelamat terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistematik. Selanjutnya yaitu perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Bagan sebelumnya telah menjelaskan pentingnya sistem keuangan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, di mana tersirat perlunya bank sentral untuk lebih memahami hubungan antara sektor keuangan dan kebijakan moneter. Isu ini menjadi semakin jelas, terutama sejak krisis keuangan global 2008. Krisis memberikan pelajaran penting bahwa sektor keuangan memainkan peran penting dalam stabilitas makro, karena perilakunya yang memicu prosiklikalitas yang berlebihan. Akibat sifatnya yang prosiklikalitas, sektor keuangan berpotensi memperburuk ketidakstabilan makroekonomi dengan memperkuat fluktuasi output. Karakteristik prosiklikal dari sektor keuangan secara inheren disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, adanya asimetri informasi di pasar keuangan memicu akselerator keuangan. Dengan karakter pasar seperti ini, ketika ekonomi berada dalam masa kontraksioner dan nilai kolateral rendah, bahkan pada perusahaan yang sehat dengan proyek menguntungkan pun akan kesulitan untuk mengakses kredit. Dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, prosiklikalitas juga dapat muncul sejalan dengan karakteristik regulasi sektor keuangan yang pada dasarnya bersifat prosiklikal. Lonjakan harga aset mendorong nilai kolateral naik sehingga meningkatkan ekspansi kredit. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong perilaku risk taking yang tercermin dari peningkatan leverage. Ekspansi kredit yang lebih besar memaksa perusahaan untuk meningkatkan investasi dan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi, hingga akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika kepercayaan terhadap ekonomi berkurang, investor menjadi enggan untuk mengambil risiko. Akibatnya harga aset turun dan menyebabkan nilai kolateral juga turun. Secara empiris, prosiklikalitas dapat diamati melalui perkembangan kredit bank selama periode ekspansi dan kontraksi. Korelasi yang dapat diamati antara rata-rata pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula rata-rata pertumbuhan kredit. Kebijakan moneter dan makroprudensial.
Dalam merumuskan kebijakan, Bank Sentral harus secara simultan mengevaluasi peran strategis kebijakan moneter dan sistem keuangan, karena manajemen makroekonomi yang sehat harus mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan sebagaimana landasan untuk mewujudkan lingkungan makroekonomi yang berkelanjutan. Seperti halnya, tidak ada stabilitas makroekonomi tanpa stabilitas keuangan. Untuk memperkuat kerangka moneter dan sistem keuangan, maka diperlukan instrumen makroprudensial. Urgensi atas penguatan kerangka stabilitas dan sistem keuangan ini mensyaratkan perlunya infrastruktur keuangan yang kuat dengan fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang memadai untuk mendukung integrasi pasar domestik pada sistem keuangan yang semakin kompleks. Kebijakan makroprudensial digunakan untuk mencegah terjadinya siklus boomba suplai kredit dan likuiditas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Dengan peran menjaga stabilitas suplai intermediasi keuangan ini, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan juga output. Berikut adalah dua dimensi penting dari kebijakan makroprudensial. Yang pertama, dimensi cross-section, yaitu menggeser fokus dari regulasi prudensial yang diterapkan pada individu lembaga keuangan menuju pada regulasi sistem secara keseluruhan. Yang kedua, dimensi time series, yang ditujukan untuk menekan risiko terjadinya prosiklikalitas yang berlebihan dalam sistem keuangan, sehingga institusi keuangan dapat mempersiapkan bantalan yang cukup di saat perekonomian sedang dalam kondisi yang baik ataupun dalam kondisi yang buruk. Selanjutnya yaitu integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Tujuan utama kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas harga dengan cara menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Sementara itu, tujuan dari makroprudensial yaitu untuk menjamin daya tahan sistem keuangan secara keseluruhan dalam rangka mendukung jasa intermediasi keuangan kepada perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu bauran instrumen kebijakan. Tujuan bauran menurut Balino dan Zamoloa, yang pertama untuk menjamin pencapaian tujuan pengendalian moneter dalam mengatasi gejolak yang mengganggu permintaan dan penawaran reserve bank-bank. Kedua, untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi instrumen dan prosedur operasi sejalan dengan kendala kelembagaan yang memengaruhi bekerjanya suatu instrumen. Dan ketiga, untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan lain yang dianggap penting dan sekaligus mendorong bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Selain ketersediaan beberapa instrumen kebijakan, satu hal yang penting adalah bagaimana upaya untuk membaur atau mengordinasikan penggunaan instrumen-instrumen tersebut agar dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung perkembangan perekonomian secara luas. Agar integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, perlunya pemahaman yang baik terhadap kerangka keterkaitan antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan mikroprudensial. Kedua, perlunya pemahaman mengenai mekanisme kerja transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial harus memperkuat satu sama lain. Untuk memperkuat ketahanan, sistem keuangan akan memperkuat kebijakan moneter antara lain dengan melindungi ekonomi dari gejolak sistem keuangan yang tajam. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akan mempengaruhi kondisi pasokan kredit dan transmisi kebijakan moneter. Variasi respons bauran kebijakan. Perubahan kebijakan suku bunga tidak akan berpengaruh pada portofolio investor, terutama untuk investasi di pasar keuangan. Kebijakan kenaikan suku bunga ini bersifat across the board, yang dimana akan menyebabkan overkill terhadap perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan makroprudensial ini yang didesain untuk melakukan counter-cyclical dapat digunakan untuk mengatasi prosiklikalitas dan mendukung kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Selanjutnya, aspek teknik dalam implementasi. Dalam implementasi bauran instrumen kebijakan, terdapat beberapa pertimbangan agar bauran instrumen kebijakan dapat optimal. Di antaranya, yang pertama, sinyal yang perlu direspons. Yang kedua, karakteristik respons. Yang ketiga, timing implementasi dan prosiklikalitas. Keempat, efektivitas dan kalibrasi langkah kebijakan. Dan yang kelima, komunikasi.
Kedua yaitu karakteristik respons. Diskresi memberikan ruang gerak bagi bank sentral untuk melihat dampak kebijakan makroprudensial terhadap sistem keuangan dan perekonomian, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pendekatan yang digunakan dan melakukan judgement terhadap kebijakan yang akan diambil ke depan. Yang ketiga yaitu timing implementasi dan prosiklikalitas. Timing penerapan kebijakan selama siklus ekonomi penting untuk diperhatikan. Pertama, terkait dengan berapa bobot yang diberikan pada upaya menstabilkan siklus ekonomi, misalnya GDP, dibandingkan dengan upaya untuk mengelola siklus sektor keuangan, misalnya kredit dan harga aset. Kedua, terkait dengan siapa yang harus menilai siklus, apakah sektor publik atau swasta. Ketiga, terkait dengan ketepatan waktu tindakan. Dan keempat, terkait dengan apakah rasio kehati-hatian harus tetap atau bergerak dengan siklus. Selanjutnya, efektivitas dan kalibrasi langkah kebijakan. Penerapan kebijakan perlu dilakukan dengan takaran yang tepat agar dapat menyelaraskan cost and benefit dari pengendalian risiko yang diharapkan. Komunikasi kebijakan. 1. Menyampaikan pesan ke pasar tentang bahaya berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan ketika kondisi ekonomi sedang baik adalah sesuatu yang sulit. Karena pesan itu sangat tidak populer di tengah optimisme dari pelaku pasar. 2. Ketidakpastian ekonomi ke depan yang sangat tinggi terutama selama periode turning point dalam siklus ekonomi merupakan tantangan tersendiri bagi komunikasi kebijakan. Mandat bank-bank sentral untuk menjaga stabilitas memiliki konsekuensi pada tata kelola kebijakan. Berbeda dengan tata kelola kebijakan moneter yang sudah dipahami secara umum, sebagaimana yang ditetapkan oleh ITF, format tata kelola kebijakan stabilitas sistem keuangan belum sepenuhnya dipahami. Terdapat beberapa alasan yang mendasari komplikasi pada tata kelola bank sentral. 1. Belum ada pemahaman terhadap tujuan stabilitas keuangan. 2. Tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga pada umumnya bersifat multidimensi. 3. Keputusan terkait dengan stabilitas sistem keuangan cenderung sensitif secara politis dibandingkan dengan stabilitas moneter. Alternatif kebijakan lain adalah dengan menetapkan pengelolaan stabilitas sistem keuangan sebagai salah satu mandat kebijakan moneter di samping menjaga stabilitas harga. Pencapaian stabilitas moneter dan stabilitas sistem dilaksanakan melalui serangkaian analisis keterkaitan kegiatan di sektor keuangan, kondisi pasar keuangan, dan perilaku sektor keuangan. Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran bahwa diperlukan koordinasi yang erat antara pengawasan bank yang bersifat mikroprudensial dan pengawasan mikroprudensial dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan cepat pada saat-saat genting. Dalam pengawasan makroprudensial dilakukan pemantauan terhadap indikator-indikator makro sesuai sarana untuk memonitor, mengintegrasi, dan memitigasi berbagai risiko yang diperkirakan. Paling penting adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu kesinambungan arus penukaran dan kualitas informasi antara pengawasan makroprudensial dan makroprudensial, mengingat fungsi di antara keduanya bersifat komplemen. Dan apabila bank sentral tidak diberi mandat untuk melaksanakan kebijakan makroprudensial, maka koordinasi yang erat antara bank sentral dengan otoritas yang berwenang di sektor pengawasan makroprudensial sangatlah mutlak. Pencapaian tujuan kebijakan moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial mempunyai peran yang sangat vital baik dalam mendukung kebijakan moneter dan memahami stabilitas makroekonomi maupun kebijakan mikroprudensial. Pandangan di Indonesia bahwa kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan makroprudensial membawa konsekuensi bahwa tidak dapat dipisahkan kedua kebijakan ini agar dapat berjalan dengan efektif. Efektivitasnya akan lebih nyata ketika dilakukan koordinasi dan sinergi dengan kebijakan makroprudensial yang menjadi mandat OJK. Agar sistem berjalan dengan baik, maka diperlukannya tukar-menukar informasi antara bank sentral dan OJK. Di sisi lain, substansi stabilitas sistem keuangan, khususnya yang terkait dengan kebijakan makroprudensial, perlu dikembangkan secara cermat serta menghindari pencapaian tujuan kebijakan yang terlalu ambisius, seperti melalui pengaturan yang berlebihan pada perkembangan harga, aset, dan pertumbuhan kredit. Kejelasan mandat dalam penanganan krisis. Kejadian
pemulihan krisis keuangan 1997 atau 1998 juga menunjukkan bahwa penanganan krisis yang tidak disertai dengan struktur kewenangan dan pengambilan keputusan yang jelas menyebabkan proses penanganan krisis menjadi berlarut dan berpotensi meningkatkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu pemulihan yang lebih lama. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PTKSK cukup memberikan pedoman yang jelas, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mekanisme pengambilan keputusan untuk pencegahan dan penanganan krisis dengan tepat waktu dan efektif, yang dilandasi oleh kepastian hukum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang lebih baik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.